sini ini campuran kelas 4 sama 5 ya? Iya. Nah, kelas 4 siapa aja? Kelas 5 banyak yang kayak gitu. Nah, berarti kalau kelas 4 dan kelas 5 udah tahu dong gotong royong itu apa? Udah. Siapa yang pernah gotong royong? Contoh gotong royong itu kayak gimana sih? Kerjasama kayak apa? Gimana? Kayak bareng ya. Wah, kayak temennya ada yang apa? Nyapu, terus ada yang hapus tulis, supaya bantu-bantu kayak gitu gotong royong kan? Iya. Kalian suka nggak gotong royong di rumah juga? Suka. Yang cowok suka nggak? Yang bener. Soalnya tuh kelas sih. Suka nggak yang cowok gotong royong? Di kelas yang cowok suka bantu temen ceweknya nggak kalau piket? Nggak. Kenapa nggak? Oke, jadi tujuan gotong royong itu kan biar kerjasama terus membantu temennya, terus biar jadi pekerjaan itu lebih cepat Selesai. Oke. Jadi materinya kita akan belajar tentang gotong royong di lingkungan sekolah ya, gampang lah. Nah sebelum itu kalian kan pasti udah mau apa sih, tahu lah kata kerjasama itu apa, ngerti kan? Kerjasama itu apa, gotong royong itu apa. Nah sedikit kita akan menjelaskan materinya lewat video. Kita kalian ini ya, nyimak, jangan dengerin doang ya, jangan ngobrol ya. Nanti ibu akan ulas kembali dan bertanya. Di rumah dan di lingkungan sekitar, karena bersama kita bisa. Di usia di mana anak-anak seharusnya bermain dan Tadi apa katanya? Kerjasama atau gotong royong itu kegiatan apa? Saya tahu nggak? Gimana? Dia bukan berfungsi doang ya. Maksudnya kerjasama. Artinya kerjasama itu apa? Gimana nggak tadi? Hah? Bisa apa ibunya? Ayo, jangan malu. Gak apa-apa. Gotong royong. Gotong royong apa? Hah? Iya, kerjasama untuk melakukan apa? Satu apa? Iya, satu tujuan ya. Agar apa? Pekerjaan cepat selesai ya. Kalau misalnya kita dengan melakukan kerjasama gotong royong, jadi pekerjaan itu akan cepat, mudah selesai, dan kita akan kerjanya itu ringan gitu ya. Jadi aku ringan, kamu ringan, teman-teman ringan gitu kalau kerjasama bareng gotong royong itu ya, kerjasama. Kalau misalnya cuman yang kerjanya 2 orang satu kelas, misalnya piket 2 orang berat enggak? Lalu kerjasama juga itu, kalau kerjasama bukan hal tentang piket doang ya. Misalnya tugas kelompok. Nah, tugas kelompok juga pasti dilakukannya dengan kerjasama ya. Banyak contohnya, bukan hanya bebersih doang kerjasama itu, apapun gitu ya, kegiatan apapun yang memungkinkan untuk kerjasama. Nah itu bisa disebut dengan misalnya kerjasama atau gotong royong, bukan hanya tentang kebersihan saja gitu. Tadi juga gotong royong disebut bahwa gotong royong itu harus ikhlas. Jadi kalau kalian ngerjain sesuatu itu harus ikhlas. Jadi kalau misalnya kalian beliin tiket nih, terus ada yang mau tiket, sikap apa yang bakal kalian lakuin ke teman kalian? Misalnya teman-teman menasihati ya, kan kadang-kadang gitu. Ya. Gimana nih kira-kira kata-katanya untuk memujuk supaya kayak teman kita tuh mau gitu, pelan-pelan kita bicaranya. Gimana nih ngajaknya? Untuk mengajak kerjasama, bagaimana ngajaknya teman-teman? Caranya harus
pasti mau ya. Iya, pasti makin nggak mau. Jadi itulah ya, kita semuanya juga harus sadar diri juga. Kalau kita ada di lingkungan sekolah yang tanggung jawabnya kan sebenarnya siapa di sini? Siswa ya, bukannya tugas tukang kebersihan. Kita juga kalau di kelas, per kelas juga tanggung jawabnya siswa. Ada sampah, apa sih bawa lah gitu ya. Itu tanggung jawabnya kita bersihin bersama-sama. Ya, jangan ngandelin saling mengandalkan. Jangan udah itu aja yang piket, itu aja yang piket. Kan kita harus sama-sama juga ya tanggung jawab. Belajar tanggung jawab juga, bersama itu juga ada tanggung jawabnya ya. Kita pasti terlibat di lingkungan, misalnya lagi melakukan gotong royong atau kerjasama membersihkan sekolah. Nah, kita juga terlibat kan. Nah, di situ kita itu ada tanggung jawabnya ya, sadar diri ya, ikutan kerjasama itu. Jadi akan terlihat merasa nantinya akan rukun bersama-sama, tidak ada yang saling enak lah gitu ya kalau kerjasama gitu. Kemudian juga satu lagi Kak. Ada yang mau contohin ice breakingnya nggak? Nggak. Satu kok dep aja sini. Sini. Biar semangat. Si pagi, ayo. Gimana ice breakingnya? Aku bingung kayak warna dengerin sih Iya. maksudnya tuh. Dengerin dan Awas, yang ingat ya. Merah kalian berdiri. Dengerin, kalau merah apa? Merah berdiri. Kalau kuning jongkok. Kalian berarti jongkok. Bisa nggak jongkoknya? Bisa. Bisa ya. Ya. Terus kalau hijau duduk kalian ya. Atau kelihatan tadi. Contohin dulu lah, contohin dulu sama Depa. Merah, kuning, hijau, biru, kuning. Kuning jongkok. Merah, Semuanya ya, kuning, anak hijau, sekolah ikutan. biru. Siap-siap ya. Satu. Kuning. Biru. Kalau jadi bagus berarti nggak ada suara. Ada suara ya, yang juga berisik, jangan berisik. Awas, yang salah nanti ke depan nyanyi balon tuh tapi pakai O ya. Balonku. Satu, dua, tiga, merah. Hijau. Kuning. Merah. Hijau. Kamu. Biru. Satu, dua, tiga. Merah. Bareng-bareng aja ya. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Bisa dulu kenalan dulu aja. Kan nanti kalau misalnya dia bilang namaku Epul, nanti kalian halo Epul gitu aja ya. So, ayo. Makanya yang fokus ya. Kita kan tadi belajar fokus. So, Epul, kenalan dulu. Biar kakak-kakaknya tahu namanya. So.
Kita nyanyi dong teh. Nasi goreng abang nggak suka nasi goreng? Nasi goreng. Tapi sambil goyang-goyang. Ayo satu sana dua tiga. Epu berapa nih? Ayo Epu. 1, 2, 3. Nasi. Gimana Pak Genut ya? Gini Pak Genut, tangannya ditinggal, kakinya digoyang. Itu 1, 2, 3. Nasi goreng, nasi goreng. Tangannya ditinggal, kakinya digoyang. Nih, ada hadiah kalau udah berani ke depan. Sekarang siapkan dulu. Asri. Laki-laki dengerin. Takutnya nggak. Tulis nama sama bosku. Ini kita gampang ya kalau tentang kerjasama dari kalau tentang kerjasama dan gotong royong mah gampang ya, kecuali materi matematika yang itu malah kalian pasti bisa jawabnya. Kalau ada yang nggak ngerti kalian boleh tanya ya. Kalau ada yang nggak ngerti kalian boleh tanya ya. Yang belakang itu halaman belakang itu cerita kalian ya, sama kasih judul. Awas, ngerti nggak? Cerita kalian tentang gotong royong. Ya, kalian pernah melakukan gotong royong?
Gotong royong dilakukan sukarela, gotong royong menjaga bahagia, meningkatkan kasih sayang, memupuk persatuan, tumbuh hidup rukun dan nyaman. Gotong royong membuat apa manfaatnya? Hidup rukun dan Gimana tadi pembelajarannya seru nggak? Sekarang udah tahu manfaatnya kan? Setelah pulang dari sini kalian ada rencana menggotong royong nggak nanti di lingkungannya? Ada. Yang cowok harus bantu orang tua. Ya. Kalau di sekolah juga yang cowok harus bantu teman-temannya ya. Yang cewek juga harus saling membantu. Biar apa tadi? Lebih cepat selesai. Jadi kalau ada kegiatan gotong royong, misalnya di lingkungan rumah juga, belajar mengikuti ya. Belajar ikutan gotong royong. Misalnya di lingkungan RT lagi bersih-bersih bersama. Nah, kalian juga ikut aja nggak apa-apa. Ikut belajar gotong royong kerjasama ya. Belajar bersosialisasi. Oke. Udah? Ayo tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya yang udah mau ikutan belajar sama kami, kata-kata di sini ya. Ini udah kenal kan? Ini Teh Puji, Teh Hilda ya. Terima kasih. Ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Terima kasih. Udah. Kalian kapok nggak? Kapok enggak? Kapok nggak? Nanti next kalau misalnya kita ada belajar lagi, belajar bareng. Kapok enggak? Tugas kayak gitu atau enggak beda-beda tugas? Beda tugas? Oke. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya ada sedikit hadiah dari kami. Besar kecilnya mohon diterima. Ya, jangan lihat dari bentuknya atau makannya ya. Dulu kalian suka ya. Sama aja. Biar semuanya kebagian ya. Ini yang udah. Nih, tadi satu ya. Ya.